Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun menyapa saudara dengan salam Paskah. Salam Paskah untuk kita semuanya. Yes. Sebagai lanjutan dari sapaan rohani kita di pembatasan sosial berskala besar ini, di mana kegiatan kita seperti semakin dibatasi, dan jarak kita juga semakin dibatasi. Tapi ingat, kalau jarak dengan Tuhan harus semakin diperhatikan agar kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, sehingga Allah Sang Kreator itu akan membuat kita semakin kreatif di dalam berbagai situasi yang boleh kita hadapi. Sebagaimana kemarin kami sebutkan bahwa satu minggu ini kita akan belajar dari fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena iman orang Kristen akan dibangun jaya atas fakta dan makna dari kebangkitan Yesus Kristus. Maka kalau kemarin kita melihat membahas tentang reuni yang pertama, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dengan tidak dihadiri oleh Thomas. Tapi kali ini dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29 kita akan bicara dengan reuni yang kedua, di mana para murid-murid Yesus Kristus bersama dengan Thomas bertemu dalam situasi yang juga sangat mengejutkan. Minggu depan kita akan berbicara tentang makna dari kebangkitan. Satu minggu kita akan membicarakan tentang makna kebangkitan supaya kita memiliki dasar iman yang kuat. Saya tahu sedikit ini agak berat untuk kita pikirkan, tapi mumpung ada waktu di rumah, kita boleh berdiskusi suami istri. Dan kalau saudara-saudara juga sangat membutuhkan, kami juga akan memberikan penjelasan tambahan bila saudara menghubungi kami di gereja, baik melalui WA ataupun dengan telepon. Saudara-saudara, berita tentang hadirnya Yesus di tengah-tengah para murid tanpa Thomas 8 hari yang lalu, mereka ceritakan dengan hangat kepada Thomas. Ya. Tapi Thomas yang biasanya sangat kritis itu dengan sangat yakin dia mengatakan bahwa sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku yang ada di tangannya, dan sebelum tanganku menyentuh lambungnya yang tertusuk itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, Thomas ini memang seorang yang kritis, tapi Thomas ini menjadi berbeda pengertiannya dengan para murid-murid, karena pada kesempatan yang penting saat Tuhan Yesus hadir, ternyata dia nggak ada, sehingga pengalaman, pemahaman, dan pemikiran tentang itu menjadi berbeda dengan murid-murid yang lain. Kenapa berbeda? Karena dia tidak hadir. Dalam situasi-situasi seperti itu, maka setiap orang harus mengikuti persekutuannya. Banyak loh warga jemaat yang sangat berbeda pemikirannya dengan jemaat yang lain, karena bukan hanya sekali dia nggak ada, tapi berkali-kali dia nggak ada. Maka pemikiran itu menjadi simpang siur, sekalipun sama-sama anak-anak Tuhan. Ya, rentang waktunya 8 hari loh. Pada waktu Yesus bangkit dia bertemu, baru kemudian Tuhan Yesus datang 8 hari bertemu dengan Thomas. Kalau di antara 8 hari itu tiba-tiba misalkan nih ya, berandai-andai ada reporter yang datang mewawancarai para murid karena situasinya sangat hangat. Lalu kepada kelompok murid-murid itu, di situ juga ada Thomas misalkan, ya. Lalu ditanya reporter, saudara-saudara murid-murid Tuhan Yesus dalam situasi yang simpang siur sekarang, dapatkah saudara menceritakan bagaimana Yesus yang bangkit itu, bagaimana tabiatnya, bagaimana ini dan sebagainya? Tiba-tiba biasanya kan Petrus tampillah memberikan sebuah penjelasan sebagai juru bicara dari para murid-muridnya. Dia menceritakan betul kalau Yesus itu datang tiba-tiba ada di tengah-tengah kami,
tidak ada pintu yang terbuka, tapi dia boleh hadir. Tidak ada angin yang membawakannya. Kemudian dia juga menunjukkan jarinya bekas sepatu, dia menunjukkan lambungnya yang dicucuk itu. Dia juga meminta makanan dari kami kasih waktu itu ikan goreng, dia makan. Dia nyata, dia hadir. Tiba-tiba karena Thomas dari itu nggak betul, itu hayalan mereka katanya. Coba 11 murid diminta penjelasan karena Thomas nggak ada, dan yang lain memberikan penjelasan sejujurnya, tapi karena Thomas yang kritis ini nggak ada, dia memberikan jawaban yang blunder. Apa jadinya kesaksian Kristen? Saya teringat akhir-akhir ini beberapa orang rekan-rekan pendeta silang pendapat melalui televisi dari mimbar. Kenapa sih nggak duduk bersama ya, menyelesaikan setiap perbedaan yang ada? Coba bayangkan, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan persekutuanmu. Karena melalui persekutuan itu kita bukan hanya menyembah Tuhan secara vertikal, bukan. Itu satu arah. Tapi ketika kita menyembah Tuhan di dalam persekutuan kita secara vertikal, saat kita melakukan itu ada pergeseran pengertian, sehingga kita memiliki pengertian yang sama dengan orang yang lain. Coba mulai dengan horizontalnya, memiliki jiwa perasaan yang sama, bahkan memiliki tujuan yang sama. Itu sebabnya ibadah orang Kristen itu harus dengan bersama-sama orang lain. Ada saatnya kita secara pribadi, ada saatnya kita bersama-sama dengan sesama orang Kristen, karena di sana kita akan dipersatukan pemikiran, pemahaman, jiwa kita juga tujuan kita. Karena kalau kita semakin memiliki pikiran yang sama, jiwa yang sama, tujuan yang sama, inilah yang menggembirakan Tuhan. Ayo buka Filipi 2 ayat yang kedua. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menumbuhkan hal-hal yang demikian. 8 hari kemudian dari reuni pertama, bagaimana kita ceritakan kemarin, saat murid-murid berkumpul dan Thomas juga ada, Thomas yang terus menantang, aku nggak percaya gitu ya. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dengan cara 8 hari yang lalu itu. Dia muncul kembali di sana dengan pintu yang tertutup, jendela yang tertutup, lalu dia hadir di sana. Tapi setelah mengucapkan salam, dia tidak menyapa yang lain, langsung kepada Thomas dengan mengatakan, Thomas, mana jarimu? Ya. Mana jarimu? Mana tanganmu? Ini lukaku, ayo cucukkan. Ternyata Thomas yang gagah berani menentang dengan mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi justru dari dia yang keluar kata-kata pertama, ya Tuhanku, ya Allahku. Maka Yesus mengatakan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, pengakuan Thomas ini bukan tanpa pergumulan. Dia bergumul betul untuk mengucapkan itu, karena di sekitarnya, di antara orang Yahudi juga ada partai atau kelompok Sadusi yang tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi masalah kebangkitan dari orang mati bagi bangsa Yahudi juga pro kontra. Ada kelompok Sadusi yang tidak percaya tentang kebangkitan. Itu secara rohani. Tapi di masyarakat mereka, di mana mereka diperintah oleh orang Roma, maka orang Roma, Yunani dan lain sebagainya yang bukan orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak punya konsep tentang kebangkitan daging. Mereka hanya mengetahui kalau manusia itu begitu mati dari lagi dunianya. Maka kadang-kadang muncul pengertian bagi mereka, hidup pakai, mati buang, karena tidak ada lagi gunanya. Bahkan yang mengherankan, masih banyak loh orang Kristen nggak percaya tentang kebangkitan daging ini. Anehnya, saya sering bertanya di gereja, saudara-saudara, kalau Kristus nanti datang untuk kedua kali,
Dia membangkitkan orang-orang yang percaya. Yang dibangkitkan itu tubuh atau roh? Jawabannya kebanyakan roh. Banyak sekali. Kalau bukan mayoritas. Kadang-kadang saya pancingin, ayo mari kita adili dulu iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul di bagian terakhir aja, bagian 3. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging, bukan kebangkitan roh, karena roh kita nggak pernah mati. Maka yang dibangkitkan itu adalah tubuh kita yang diperbaharui, sebagaimana tubuh Kristus tadi bangkit seperti kemarin dia makan ikan. Gak yakin? Coba kita pertegas dari Roma pasalnya ke-8 ayat yang 10 sampai ayat 11. Saya bacakan aja, ya, dikatakan begini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Tubuhmu yang fana itu. Perhatikan Roma 8 ayat 11. Jadi dia punya pergumulan. Tidak semudah tidak mengatakan. Dia menggumulinya. Nampaknya Thomas telah mempersiapkan jawaban yang tepat. 1. Bila ternyata Tuhan Yesus tidak pernah menampakkan diri kepadanya, maka benar kalau dia tidak pernah bangkit dari kematian. Tapi kalau Yesus benar-benar menampakkan diri, berarti Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu bukan manusia biasa. Ingat kelahirannya dulu, apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, bahwa roh Allah ada di kandungan Maria. Bukan manusia biasa. Kalau dia bangkit dari antara kematian, dia juga tidak Mesias seperti yang mereka pikirkan. Kalau dia betul-betul bangkit dari antara orang mati, ya berarti dia adalah Tuhan Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab masalah kematian gak ada manusia yang mengurusnya kecuali dia. Itu sebabnya dikatakan begitu dia lihat, dia tunjukkan kepadanya lubang bekas paku, dia tunjukkan lambungnya yang kena tikam itu. Dia tidak berani menyentuh karena di pikirannya sudah ada, kalau dia benar-benar dia bangkit, berarti ini bukan manusia biasa, ini bukan hantu, ini bukan Mesias biasa, tapi ini adalah Allah yang sesungguhnya. Maka dia dengan bersujud katakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Saudara-saudara, kalau Thomas yang kritis itu sekarang mengakui kalau Yesus itu adalah Allah dan Tuhan setelah kebangkitannya, bagaimana dia di dalam hidupnya? Itu sebabnya Yesus mengatakan, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Salam Paskah untuk kita semuanya.